Halo guys, Nimo di sini. Kali ini gue akan membahas buah iblis ketiga yang Kurohige incar. Dan sebelumnya Kurohige sudah mendapatkan dua buah iblis terkuat di jenisnya yang menurut dia sendiri. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Ya, buah iblis pertama yang Kurohige makan adalah buah iblis Yami-Yami no Mi, buah iblis terkuat di jenis Logia, yang dia dapatkan dengan membunuh Touch Kapten Divisi keempat Shirohige. Padahal sebenarnya Kurohige tidak perlu sampai membunuh Touch ketika dia mengetahui Touch mendapatkan buah iblis Yami-Yami ini. Dia cukup merampasnya saja dan kabur. Ya, tapi takdir berkata lain, sepertinya buah iblis ini dimakan langsung oleh Touch setelah dia memberitahu kru Shirohige yang lain, yang membuat Kurohige tidak mempunyai pilihan lain selain merebut buah iblis idamannya ini dengan paksa, dengan membunuh Touch. Tapi kalau menurut gue, dibunuhnya Touch oleh Kurohige bukan sekadar ingin mendapatkan buah iblisnya saja, tapi salah satu rencananya untuk memancing amarah es dan mengalahkannya untuk diserahkan ke angkatan laut. Karena seperti yang kita tahu, ketika es akan dieksekusi, dia langsung membobol Impel Down yang membuktikan dari awal sudah menjadi rencananya. Bahkan Shanks pun sampai bertindak memberitahu Shirohige supaya Ace tidak mengejar Kurohige karena itu sebuah jebakan. Ya, si ompong ini sangat pintar sekali memanfaatkan kesempatan yang ada. Melanjutkan rencana liciknya Kurohige dengan menyerahkan es ke angkatan laut, Kurohige tahu Shirohige pasti akan melakukan perang besar melawan angkatan laut. Dan ini juga termasuk dalam rencana liciknya untuk mendapatkan buah iblis Shirohige, buah iblis Gura-Gura no Mi, yang menurut Kurohige buah iblis terkuat di jenis Paramecia. Dan benar saja, ketika Shirohige tumbang, dia memanfaatkan keadaan itu dengan mengambil buah iblis Shirohige. Dan mungkin kalian ada yang sedikit heran kenapa gue selalu bilang jenis buah iblis terkuat menurut Kurohige. Ya karena gini, dari awal Kurohige sudah mempunyai buku buah iblis yang dimana buku itu berisi informasi semua buah iblis yang ada di One Piece beserta informasi kekuatannya seperti apa. Nah, dengan Kurohige mempunyai buku tersebut, dia jadi bisa menyimpulkan buah iblis yang mana saja yang menjadi terkuat di jenisnya. Karena dia tahu semua informasi seluruh buah iblis. Tapi asumsi suatu karakter di One Piece tidaklah selalu benar, dan contohnya adalah Bellamy. Dia menganggap kuat tidaknya seseorang tergantung dengan seberapa besar bounty-nya, tapi faktanya hal itu salah. Makanya dari tadi gue selalu mengatakan buah iblis terkuat di jenisnya menurut Kurohige sendiri, karena asumsi Kurohige itu belum tentu benar. Dengan bisanya dia memakan dua buah iblis sekaligus membuat gue yakin dia bisa memakan buah iblis ketiga karena adanya clue dari bendera bajak laut dia yang melambangkan 3 tengkorak, seperti clue kalau dia punya 3 jiwa dan akan bisa memakan 3 buah iblis sekaligus. Dan untuk jenis buah iblis apa yang akan Kurohige incar, menurut gue adalah buah iblis jenis Joan yang menurut dia sendiri menjadi buah iblis terkuat di jenisnya. Ya karena buah iblis jenis Paramecia dan Logia yang menurut dia menjadi buah iblis terkuat sudah dia dapatkan. Gak mungkin juga dia memakan buah iblis dengan jenis yang sama lagi. Untuk buah iblis apanya gue sendiri juga gak tahu karena tidak diungkapkan ataupun clue dari Oda. Tapi kalau kalian pikir dari awal Kurohige mengincar buah iblis Nika, tentu saja kalian salah. Karena Kurohige tidak tahu sama sekali tentang buah iblis Nika ini. Bahkan dalam buku buah iblis yang dia punya pun tidak ada buah iblis Nika. Yang jelas dari awal Kurohige tidak mengincar buah iblis Nika, tapi buah iblis Joan yang lain yang menurutnya terkuat di jenis Joan. Dan kalau menurut gue sendiri, setelah Kurohige mengetahui adanya buah iblis Nika, apalagi kalau dia melihat secara langsung kekuatannya seperti apa, gue yakin sekali Kurohige akan mengincar buah iblis Nika. Ya karena buah iblis Nika ini benar-benar OP dan menurut gue juga menjadi buah iblis terkuat saat ini. Bukan dibandingkan dengan jenis Joan saja, tapi seluruh buah iblis yang ada. Dan untuk alasan kenapa buah iblis Nika tidak terdapat di buku buah iblis Kurohige, karena buah iblis Nika itu sendiri selalu menghindar dari semua orang sebelum dia mendapatkan tuan yang cocok yaitu Luffy. Dan bukan gue yang bilang buah iblis Nika bisa menghindar, tapi para Gorosei. Mereka mengatakan buah iblis Nika selalu menghindar dari mereka, entah dengan cara apa, tapi selalu saja bisa menghindar.
Penyebab hal itu terjadi karena buah iblis Joan mempunyai keinginannya sendiri bagaikan makhluk hidup. Bahkan jenis Joan bisa memakan benda mati, yang membuat benda mati bisa mempunyai kekuatan buah iblis. Dan contohnya adalah pedang milik Spandam yang bisa berubah menjadi gajah. Ya, dan itulah buah iblis ketiga yang akan Kurohige incar. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya.